Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran. NIM 2003 03 0100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan tugas review buku ke-10 Teori Sosiologi Klasik. Lingkungan sosial dan sumber. Untuk memahami kontribusi besar pada sejarah pemikiran sosial, seorang harus memahami latar belakang pemikiran dalam kasus ini. Gagasan dan arus sosial terhadap memahami pemikiran Durkheim juga dihasratkan secara positif dalam membentuk pikiran dan minatnya. Namun demikian, dalam fakta bahwa yang paling sering memberikan tantangan tesis terhadap yang setiap antetesis itu adalah skolastisme yang diproduksi dalam kebalikan kuat karya Bacon dan Desprez pada awal abad ke-17. Dengan demikian, pengantaran garis besar dari pemikiran baru ini, di mana antosisme menggantikan organ reductionisme, menggantikan sintesis dan analytical individu, menjadi kerangka kerja konseptual untuk studi masyarakat. Kemajuan moral masing-masing merupakan keraguan yang kuat di abad ke-19 dan masing-masing juga merupakan konteks negatif yang krusial dari idealis Durkheim. Pemikiran pada abad ke-19 baik di Eropa maupun Amerika sangat dipengaruhi oleh individualisme. Cukup mudah hari ini tidak ada law untuk menghilangkan individual ini. Tetapi jika seorang kembali pada karya-karya utama dari Thayer pada gagasan dan perspektif yang kemudian dihargai dan hampir diterima begitu saja, dia hanya sadar akan individualisme konseptual yang meliputi semua bidang pemikiran, sebagai filsafat, sebagai moralitas, sebagai psikopol. Oleh karena itu, individualisme mendominasi bukan hanya sebagai kesimpulan, melainkan sebagai metodologi. Prinsip-prinsip yang memiliki underlying pencerahan realitas dipercaya bukan pada lembaga atau kelompok sosial, tetapi pada manusia itu sendiri, manusia mikroskop, dan dalam elemen yang keras tidak dapat berubah yang dari diri manusia tersebut. Ekonomi abad ke-19 dibangun sekitar asumsi perilaku muncul akhirnya dari kekuatan seperti atom dalam individu, kekuatan yang di luar kekuatan tradisi atau hukum untuk diubah. Ada pula asumsi yang sama jelasnya baik di antara dua pengusaha atau ada banyak faktor yang mendasari analytical individualisme yang mendominasi acara sosial di Eropa, tapi terbaik dan paling terperinci adalah khususnya dari sudut pandang para sosiologi. Perlu premisit atau menyimpulkan bahwa Herbert Spencer yang membawakan individualisme ke panjang terbesar dalam sosiologi.
Dia tidak pernah mempertanyakan psikologi dan etika individualisme, dan seperti yang dikatakan Durkheim dalam banyak paragraf, dia membuat kontrak yang sangat mikroskop dari masyarakat. Meskipun persamaan Spencer terhadap masyarakat dengan suatu organisasi adalah bagian dari pekerjaan yang hari ini lebih sering diingat sebagai filosofi organisme sepenuhnya tersembunyi kepadanya. Mereka mengira bahwa individu-individu yang asli, tersosialisasi dan independen yang akibatnya memasuki hubungan hanya untuk bekerja sama, karena mereka tidak memiliki alasan lain untuk membersihkan ruang yang memisahkan mereka dan untuk bergaul. Tetapi teori ini begitu luas dipegang postur yang nyata penciptaan Nilio. Hal ini membagaimanakan manusia dengan asumsi bahwa ia benar-benar lahir seorang individualis, mampu beradaptasi dirinya untuk seorang eksistensi kekerasan dengan kecenderungan. Bahkan Maristem didasarkan pada Panversin, perilaku manusia yang jauh melampau ekonomi klasik dan memahami kekuatan non-ekonomi di bawah pandangan terhadap India yang lebih dekat dengan pencerahan daripada apapun. Durkheim dan Smith benar-benar mengordinasikan sosial manusia, apa yang disebut Einstein sosial, mengungkapkan pengakuan kekuatan lingkungan dalam membentuk ide, perilaku ekonomi dan nilai-nilai moral yang sangat kontras dengan konsep ekonomi klasik dan paling utilitas pada masa itu. Tetapi ketika semua kelonggaran dibuat untuk wawasan Marx tentang sejarah dan bersifat sementara, karakter sosial yang ditimpalkan oleh pembangunan sosial master feodal, serf, kapitalis, workers, dan lain-lain. Marx lebih cenderung memahami konsep sosial, dan yang lebih penting lagi, pandangan Marx tentang sifat manusia jauh lebih dekat dengan pandangan orang yang utilitan seperti Bentham dan Pentau. Pertama, Durkheim tidak dengan individu, baik dalam konsep maupun dalam salah satu sejarahnya, tetapi dengan masyarakat. Dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kelompok-kelompok individu yang lemah dan mudah berubah oleh golongan sosial atau kategori ekonomi. Membandingkan individualisme dengan erat sebagai konteks utama pemikiran dalam Durkheim adalah filosofi yang ditemukan dalam kekuatan atau fisiologi, merupakan abstraksi yang spermasi kulit putih dan nasime yang terbuat dari rasialisme dewasa ini. Perbedaan budaya dan ras tidaknya masuk akal. Bahkan Gumpalowi terlalu berabad untuk Skumdut untuk pemotongan yang ditarik oleh Gobineau atau Honston Sweet tentang rahasia kemajuan manusia dan keterbelakangan budaya dan mentalitas ras tersebut.
Mereka lebih dekat dengan kekuatan individualisme, tetapi daripada pola rekrutasi dari perilaku sosial atau budaya saja. Dalam masing-masing dan pemberontakan jelas terhadap teori manusia yang diprediksi pada sentralisasi dan keunggulan motivasi kesadaran rasional. Tetapi sementara Freud dan Pareto menghentikan serangan mereka pada kekuatan yang bersifat psikogenetik atau biogenetik. Kekuatan yang bersifat presokal Durkheim menarik semua kategori motivasi dari masyarakat dan budaya. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.